menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murianti dari SMP Negeri 1 Cilegon, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan saya terkait dengan kegiatan coaching akademik untuk supervisi pendidikan dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Bapak Fasilitator Bapak Inengah Edi Imawan, yang saya hormati Ibu Asih Suharsi selaku pengajar praktik saya, dan yang saya hormati juga Ibu Ida Nursanti selaku rekan sejawat saya, dan akan nanti melakukan kegiatan supervisi ya, untuk rangkaian kegiatan coaching untuk dari pra observasi, supervisi, dan nanti pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai saja ya. Bu Ida, selamat pagi nih. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Mohon maaf ini ya waktunya diganggu nih. Ya, tidak apa-apa Bu. Iya. Minggu besok ya, hari Rabu. besok ya, kita akan melakukan supervisi akademik ya, terkait dengan rangkaian kegiatan coaching saya nih. Gimana nih Bu Ida persiapannya? Persiapannya alhamdulillah sudah maksimal, dan insya Allah sudah bisa dilaksanakan besok hari Rabu. Jadi sudah penuh saya siapkan. Alhamdulillah gitu. Sudah siap ya? Ya, sudah siap. Perasaannya gimana nih Bu Ida nih? Meskipun perasaannya ada sedikit kecemasan, soalnya di supervisi nanti khawatirnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada rasa cemas ya Bu Ida nih. Baik Bu Ida, untuk kegiatan supervisi nanti nih, untuk standar kompetensi yang akan disampaikan itu apa nih Bu Ida? Standar kompetensi yang akan saya pakai untuk kegiatan supervisi nanti yaitu tentang menganalisis prinsip keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan menganalisis ya. Baik. Untuk kegiatan menganalisis ini terkait dengan kegiatan ini nih Bu Ida nih, apa kompetensi atau area yang ingin dikembangkan tuh apa saja nih Bu Ida? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi besar, dari kompetensi spiritual, kemudian kompetensi sosial, kompetensi kognitif, sampai kompetensi psikomotor. Nah itu ingin saya kembangkan semuanya. Karena di PPKN itu kan semuanya adalah satu kesatuan ya. Jadi dari kompetensi spiritual misalnya, itu nanti ada KSG ya, terus kemudian di kompetensi sosialnya nanti saya akan gunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam bentuk tutor saya. Kemudian untuk kompetensi pedagogiknya ya, saya ingin anak itu kompetensi menganalisisnya ya akan tercapai ya. Makanya saya gunakan nanti model pembelajaran problem based learning supaya anak menganalisis suatu kasus, kasusnya itu kasus yang kontekstual. Jadi secara garis besarnya masih ada 4 ya, tapi dijabarkan dalam kompetensi-kompetensi ya. Jadi 4 tadi itu ada afektifnya, terus sosialnya ya, kognitifnya, dan psikomotoriknya, dan jabarannya banyak ya Bu Ida. Nah, dari sekian banyak kompetensi yang ingin dikembangkan tadi nih Bu Ida nih, untuk kompetensi mana saja nih yang secara spesifik yang nanti akan saya observasi nih?
Ada 3 ya kemudian Ada 3. spesifik di observasi. Yang pertama saya ingin fokus kepada model pembelajaran yang saya gunakan nanti, yaitu PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi peserta didik diberikan ya, ditayangkan suatu masalah yang benar-benar terjadi di lingkungan mereka, kemudian nanti mereka mencari sebabnya apa, akibatnya apa, kemudian solusi dari permasalahan tersebut seperti apa. Gitu. Jadi supaya pembelajaran lebih bermakna. Adalah tentang pendekatan saintifik, yaitu berbasis ICT TPEC. Nanti akan saya gunakan video pembelajaran, kemudian alat-alat berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran saya. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, yaitu saya nanti akan menggunakan teknik stop. Gitu. Itu adalah 3 kompetensi yang fokus ingin diobservasi. Jadi ada 3 hal ya, 3 kegiatan yang ingin fokus saya observasi nanti ya. Jadi yang pertama tadi ada model pembelajaran ya, PBL yang tadi akan melaksanakan pembelajaran kontekstual sehingga nanti pembelajarannya jadi bermakna. Terus yang kedua nanti adalah pendekatan saintifiknya ya, yang berbasis dengan ICT TPEC-nya ya, lebih ke teknologi nih budaya gitu. Terus yang ketiganya tadi pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya. Jadi tadi menggunakan teknik stop gitu ya. Teknik stop dan tutor sebaya. Baik. Nah, dari 3 area pengembangan tadi Bu Ida nih, untuk capaian kompetensi atau indikator pencapaian dari ketiga pengembangan tadi itu apa saja Bu Ida? Yang pertama terkait dengan model pembelajaran PBL, indikator keberhasilannya ketika peserta didik tersebut dihadapkan dalam suatu masalah, peserta didik dalam kelompoknya bisa atau dapat mengetahui penyebab dari masalah tersebut apa, kemudian akibat dari masalah tersebut apa, dan mereka akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Solusi menurut kelompok mereka itu bagaimana. Itu indikator keberhasilan dari PBL. Kemudian yang kedua terkait pendekatan saintifik berbasis ICT TPEC, indikator keberhasilannya ketika peserta didik kita di dalam kelas itu bisa fokus, bisa antusias, tertarik dalam pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran, terus kemudian presentasi menggunakan Canva, kemudian jadi lebih interaktif seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, indikator keberhasilannya yaitu ketika nanti saya gunakan teknik stop. Nah, itu indikator keberhasilannya ketika peserta didik setelah melaksanakan teknik stop lebih fresh pikirannya, kemudian lebih fokus ya, mindfulness, jadi lebih terarah, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Itu indikator keberhasilan. Itu indikatornya. Jadi yang tadi yang pertama itu tentang PBL itu intinya ke iya, betul ya, ada sebab akibat yang bagaimana gitu. Terus tadi yang kedua itu tentang yang ICT TPEC-nya itu lebih ke pembelajaran interaktif ya gitu. Di KSE dan diferensiasinya lebih ke tutor sebaya sama si menghadirkan fokus gitu ya, biar fokus baik-baik juga. Sampai ketemu nanti ya, semoga kegiatan supervisi besok lancar, tidak ada kendala, rasa cemasnya juga hilang. Baik Widya, sampai ketemu minggu besok ya, hari Rabu kita akan melaksanakan supervisi. Terima kasih banyak untuk kegiatan coaching pra-observasi hari ini. Sukses selalu buat Bu Ida. Terima kasih doa yang sama untuk Bu Rianti. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9G. Apa kabar hari ini? Baik ya. Nah, berjumpa lagi pada
hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 ya. Pada hari ini nanti kita akan bahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Yang memimpin doa siapa? Oke, silahkan maju Darba. Nina sebelah sini, hadap ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati di luar. Doa selesai. Terima kasih Dharma. Oke, sudah. Nah, Ibu akan cek kehadiran. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Yang pertama siapa? Aimar Sulaksono. Kenapa Aimar? Izin. Baik. Ada lagi yang tidak masuk? Raditya Wahyu Effendi, kenapa? Sakit. Ada lagi? Sudah cukup. Baik ya. Kita doakan semoga Raditya Wahyu Effendi lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan kalian semua untuk mengikuti proses pembelajaran secara baik, gitu ya. Oke. Baik. Nah, untuk mempersiapkan proses belajar, silahkan dicek dulu apakah di laci, kemudian di bawah kalian terdapat sampah, silahkan dilihat, ya. Oke, sudah. Nah, disiapkan bukunya, bahan ajarnya, LKPD sudah dibagi ya. Oke, buku bosnya silahkan dibuka. Nah, kemudian seragamnya dirapikan, jilbabnya dirapikan, rambutnya dirapikan. Nah, oke, sudah. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, baik, sudah. Nah, sudah. Baik anak-anak. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian, ya, karena materi yang akan kita pelajari adalah tentang keberagaman, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin lagu? Oke, silahkan berdiri. Matilda, maju ke depan. Yang lain silahkan berdiri juga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Terima kasih Matilda sudah memimpin lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa ya. Tetap berdiri. Nah, Nana kita akan menyanyikan yel-yel profil pelajar Pancasila. Sudah siap ya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Silakan duduk anak-anak hebat. Nah, ini adalah informasi tentang kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman, suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian 3.4.6 yaitu
menguraikan akibat yang ditimbulkan oleh konflik, selanjutnya yang terakhir 3.4.7 menguraikan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Oke, dia itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Dan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih Bu manfaatnya kita belajar tentang keberagaman? Ya, tujuannya, ya kan? Yang pertama, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, nanti akan ada 2 video pembelajaran, ya. Peserta didik dapat menjelaskan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Sekarang yang kedua, setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat membedakan yang dianut Indonesia dengan benar. Baik. Kemudian kita masuk ke penilaian. Penilaian ya meliputi 3 aspek. Yang pertama penilaian apa? Sikap. Yang kedua penilaian Pengetahuan. yang ketiga penilaian baik ya. Hubungan materi kemarin pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman sara. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang permasalahan keberagaman sara. Ya, ada yang tahu kira-kira hubungan materi yang lalu dengan materi yang sekarang itu apa? Banyu, boleh silakan berdiri Banyu, hadap ke teman-temannya. Ya, Menurut saya, Bu, ya, jika negara beragam tidak dijaga. dijaga, Hmm. maka akan menimbulkan permasalahan keberagaman sekarang. Oke. Ada tambahan lain? Banyu? Sudah. Sudah cukup ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Banyu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita bahas materi. Nah, marilah kita melakukan teknik stop. Ya, teknik stop ini bertujuan untuk merilekskan pikiran kalian, ya kan? Membuat kalian fokus ya, dan siap menerima pembelajaran pada pagi hari. Siap ya? Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas bernafaslah berhenti dan buang napas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Observe amati. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang Anda rasakan? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk saya? Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya. Sebutkan kekuatan diri. Buang nafas.
lakukan sebanyak 5 kali. Sudah merasa rileks ya. Mungkin setelah kalian melakukan teknik stop ya, pasti kalian merasa rileks, merasa lebih tenang perasaannya, pikirannya lebih fokus dan siap untuk memulai mengikuti pembelajaran pada hari ini. Siap ya anak? Siap. Oke, terima kasih. Dengan baik-baik karena ini permasalahan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kalian. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Brad, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Kamu dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto, aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawal. Oke, baik. Kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu penyelidikan terhadap masalah. Nah, pada kegiatan yang kedua ini silahkan ya secara berkelompok, kelompok-kelompok ini kan, identifikasi, diskusikan dengan kelompok kalian apa saja hal-hal yang kalian amati berdasarkan 2 video tadi ya. Nah, setelah kalian identifikasi, berdiskusi, jawab soal yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan mulai diamati, dicatat di bukunya masing-masing. Nah, oke Zara, silahkan dicatat. Nah baik, setelah kalian mengidentifikasi hal-hal penting, sekarang kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu bekerja berkelompok untuk memecahkan masalah. Ya, lakukan kegiatan berikut. Silahkan kalian secara berkelompok kumpulkan jawaban dari berbagai sumber. Buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, buka buku teksnya, buku bosnya. Ya, buka buku Mandiri, ya, buku Yudhistira, buku Kuadra, silakan dibuka semuanya. Kumpulkanlah jawaban secara bertanggung jawab, teliti, dan cermat. Ya, oke. Pecahkan masalahnya. Ya. Kira-kira apa? Solusinya bagaimana? Tadi sudah? Sudah. Oke. Ya.
Ada video ejek-ejekan antar suku ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sesuai dengan waktunya ya, selama 15 menit diskusi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu presentasi hasil karya. Maksudnya dari apa yang sudah kalian diskusikan secara berkelompok, ya kan? Jawabannya sudah selesai kan? Ya sudah. Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan kepada kelompoknya Radit dan kawan-kawan. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa di sini. Saya kelas 5. Saya Bunga Anastasia. Di sini kami akan menyampaikan pendapat kami tentang sebuah video tersebut. Sebagai diri korban, jadi sudut pandang korban. Kalau kita yang dibully kira-kira rasanya gimana? Sakit, oke. Apalagi selain sakit? Sedih. Ya, trauma tidak? Iya, trauma. Maka dari itu, ya, rukun ya sesama teman. Tidak boleh saling membuli. Ya, sudah dijawab bagaimana? Oke, terima kasih kelompok Jawa. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, oke. Silahkan bisa ditutup. Yang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Setelah kelompok Maluku dan kelompok Jawa maju, adakah kelompok lain yang mau maju lagi? Oke, Dharma silakan. Dharma dan kawan-kawan. Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bali akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Bungsu Raditya. Nama saya Dharma Satya Kinesi Swasono. Nama saya Azal Bimo. Sebab terjadinya permasalahan keberagaman sara menurut kelompok kami adalah satu, tidak ada rasa saling menghargai dan menghormati antar sara. Oke. Yang kedua, tidak adanya toleransi. Mantap sekali jawabannya ya. Oke, baik. Adakah yang bertanya terhadap kelompok Bali? Silakan. Jika ada yang bertanya. Oke, Mahathir, silakan berdiri Mahathir. Nah, tadi kan kelompok kalian tuh bilang kalau solusi untuk apa sih permasalahan keberagaman sara itu tuh melapor pada pihak yang berwenang. Ya. Tapi jika terjadinya catcalling itu gimana cara ngatasinnya? Oke, pertanyaannya Catcalling itu apa? Keberagaman. catcalling, sweet gitu ya? Ya, oke. Apakah itu termasuk pembulian ya dan bagaimana caranya? Apakah itu termasuk hal yang tidak menghargai keberagaman sara ya? Kemudian solusinya gimana menurut kalian? Silakan, Dharma, Denis. Tidak ada toleransi antar gender ya? Oh, tidak ada toleransi antar gender ya. Biasanya dilakukan oleh cowok kepada cewek, laki-laki kepada perempuan. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Menurut kami ya solusinya itu untuk wanitanya sendiri berpakaian dengan sopan, terus menghindari jalan sendirian atau berpergian sendirian. Yang ketiga, belajar ilmu dasar bela diri. Oke, belajar bela diri. Ya, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi, ada Maluku, ada Jawa, ada Bali, ya kan? Kemudian ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ya. Menurut kalian, kelompok mana yang terbaik? Maluku. Oke, kita berikan tepuk tangan sebagai ribuan kelompok yang tidak bertanya sama sekali. 1, 2, belum kan? Ya silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Yes, oke. Lain kali lebih semangat ya. Terima kasih anak-anak.
baik. Ya. Kegiatan yang kelima, analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Kira-kira dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Maluku, kelompok Jawa, kelompok Bali ya, tentang penyebabnya apa, akibatnya apa, solusinya bagaimana, mari kita analisis. Ya. Itu apakah sudah betul jawaban mereka, ya. Nah, menurut kelompok Jawa, ya kan, solusinya ya dari 2 video tadi, permasalahan tidak mau menghargai suku, pembulian karena berbeda, gitu ya. Nah, itu solusi dari kelompok Jawa yang pertama yaitu apa? Mengembangkan Sikap toleransi. sikap toleransi. Kemudian solusi yang kedua, Kerjasama. kemudian Latihan bersama. latihan bersama, diskusi bersama, betul. Kemudian Berempati. juga bisa melaporkan ke pihak sekolah. Kira-kira jawaban itu sudah tepat atau belum? Sudah tepat, betul. Nah, Ibu akan menyimpulkan ya dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Sudah siap ya? Adit, duduk yang bagus. Apa yang dapat kita simpulkan? Satu, bahwa penyebab ya adanya masalah suku, agama, ras, dan antar golongan itu rata-rata karena tidak adanya rasa toleransi ya, tidak bisa saling menghargai, betul. Mereka tidak paham bagaimana cara menghargai orang lain. Mereka lebih kepada egonya ya, gitu, membuli temannya ya kan, membuli suku yang lain seperti itu. Sebabnya itu. Kemudian akibatnya tadi apa? Satu yaitu akibatnya perpecahan. Ada konflik tidak? Ada konflik ya. Kemudian apa itu namanya? Kalau misalnya ya konfliknya itu besar, bisa rugi harta, benda, jiwa. Kalau tadi bully berarti akibatnya yang dibully merasa trauma. Sedih tidak? Sedih, gitu ya. Kemudian solusinya jelas, karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, maka yang bisa kita lakukan sebagai solusi yaitu dengan cara menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai, sikap saling toleransi ya. Kalau sudah terjadi seperti tadi ya, tidak mau menghargai temannya di sekolah, maka bisa dilaporkan kepada guru ya, wali kelas ataupun guru B. Baik, anak-anak kelas 9B, kita tiba pada penghujung proses pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, untuk menutup, Ibu akan melakukan refleksi ya tentang apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan hari ini ya. Kalian tadi sudah belajar tentang apa? Sebab permasalahan sara, kemudian akibat permasalahan, kemudian yang terakhir adalah solusi. Sudah melakukan diskusi dengan baik? Sudah maju presentasi? Oke, kira-kira apa hal yang belum kalian lakukan, yang belum kalian jawab di lembar yang sudah disediakan? Silakan bisa ditambahin gitu ya, supaya jawaban yang ada di LKPD ya tersusun secara lengkap, secara baik gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah merasa senang pada proses pembelajaran hari ini? Terima kasih kelas 9B ya. Kemudian, nah, informasi rencana pembelajaran berikutnya ya, minggu depan kita akan belajar tentang harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ya. Harmoni itu artinya adalah selaras dan seimbang gitu ya. Kalau kita sudah mampu bertoleransi, maka keberagaman itu ya akan menjadi sebuah harmoni gitu ya. Kalau kita lihat hal yang berwarna ini ya kan, tentu akan indah. Tapi kalau kita lihat hitam putih, TV hitam putih ya, tentu kurang indah gitu ya. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran mari kita berdoa. Yang mau memimpin doa siapa? Mahathir, silakan maju ke depan.
Ada nanti ketemuannya. Baik, silakan anak-anak sikap yang bagus. Iman, silakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di rumah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mahathir. Terima kasih anak-anak kelas 9B. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini ya bermanfaat untuk kehidupan ya di lingkungan nyata kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa bermanfaat, bisa saling menghargai, bisa saling bertoleransi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak huruf. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Asti Suharsi selaku pengajar praktik saya kelas 24. Yang saya hormati Ibu Ida Nur Santi SPD selaku rekan sejawat saya yang sudah membantu saya pada kegiatan coaching hari ini. Mohon maaf untuk waktunya diganggu karena kegiatan coaching pasca observasi supervisi akademis yang kemarin saya lakukan. Mohon izin Bu Asih, saya langsung kegiatan coaching aja. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik juga ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Ida. Mohon maaf ya waktunya diganggu, harusnya sudah pulang ini ya. Iya. Kemarin kan saya sudah supervisi ya Bu ya. Saya sudah melakukan supervisi di kelas Bu Ida ya terkait dengan pembelajaran mata pelajaran PKN ya. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang, sangat plong gitu ya, karena permasalahan yang saya temui di kelas akhirnya terselesaikan. Alhamdulillah gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini nih Bu nih, apa yang mau Ibu tuju atau ada yang mau Ibu sampaikan? Dari perencanaan yang sudah dibahas akhirnya pada proses pembelajaran kemarin, model pembelajaran PBL sudah berhasil dilaksanakan, kemudian pendekatan saintifik juga sudah dilaksanakan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi KSE juga sudah maksimal dilaksanakan. Jadi kemarin itu Bu Ida mengangkat area pertama itu ada menggunakan model pembelajaran PBL, terus yang kedua itu pendekatan saintifik ya berbasis ICT TPA gitu kan ya. Terus yang ketiga itu pembelajaran diferensiasi plus juga pembelajaran KSE ya gitu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas ya, menurut Bu Ida nih kegiatan pembelajaran yang kemarin sesuai dengan area pengembangan yang sudah Ibu tentukan itu ada nggak sih ditemukan masalah atau kekurangan atau hal-hal yang emang belum tercapai menurut Bu Ida sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Ida? Untuk model pembelajaran PBL saya rasa sudah maksimal saya terapkan. Terus kemudian untuk yang pendekatan saintifik ICT tipe ini juga sudah saya laksanakan, sudah semaksimal. Mungkin kendalanya adalah di jaringan internet kabelan yang kadang agak longgar, terus kemudian tiba-tiba terputus jaringannya itu, jadi itu mungkin yang harus saya perbaiki ke depannya ya kan. Terus kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE juga sudah maksimal. Jadi masih ada kendala ya Bu ya, terkait dengan pendekatan saintifik berbasis ICT TPA tadi ya, kabelannya yang masih bermasalah ya. Iya. Terus untuk ininya Bu, untuk kedepannya nih Bu, apa yang ingin dikembangkan lagi gitu setelah pembelajaran yang kemarin? Mungkin masih ada yang ingin Bu Ida kembangkan selain apa yang sudah dikembangkan kemarin di dalam kelas? Yang ada tiga yang ingin saya kembangkan. Yang pertama terkait model PBL ya.
model PBL itu kan problem based learning, ya, berbasis kepada masalah-masalah kontekstual yang benar-benar ada di lingkungan sekitar peserta didik. Mungkin nanti kedepannya saya akan mencari masalah, bukan mencari masalah dalam arti hal yang negatif, tapi mencari permasalahan yang benar-benar ada di peserta didik yang tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, atau mungkin lingkungan berbangsa bernegara, misalnya terkait pemilu yang benar-benar nanti akan mereka rasakan dalam kehidupan kita. Jadi lebih memperbanyak lagi permasalahan kontekstual, itu yang pertama yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan pendekatan saintifik berbasis ICT TIPEC, itu yang akan saya laksanakan ke depannya adalah saya akan mempersiapkan perangkat dengan lebih baik lagi, karena memang pembelajaran yang berbasis ICT TIPEC ini menggunakan teknologi. Kemudian saya akan memperkaya lagi dengan mungkin kuis-kuis interaktif online, ya. Jadi tidak hanya menggunakan perangkatnya saja, tapi dengan kuis-kuis interaktif online. Karena kemarin saya melihat dalam proses pembelajaran itu anak-anak sudah antusias lumayan. Nah, saya pikir kedepannya lagi nanti kalau saya pakai kuis interaktif online, mereka pasti lebih tertarik dan motivasi lagi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Kedepannya mungkin saya akan kemarin sudah saya dalam satu bentuk kelompok-kelompok, dalam satu kelompok itu sudah saya atur sedemikian rupa sehingga anak-anak yang menurut saya kompetensinya lebih baik itu sudah saya sebar dalam kelompok tersebut, sehingga tutor sebenarnya itu terlaksana dengan baik. Nah, mungkin kedepannya saya akan merandom lagi umur, tidak hanya itu saja. Jadi supaya anak tidak hanya tutor sebayanya yang jalan, tapi juga kerjasama antara peserta didik itu juga terlaksana dengan baik. Kemudian untuk KSE stoknya, kemudian saya kedepannya akan terus melaksanakan itu, karena saya pikir dari KSE itu anak-anak lebih fokus dalam belajar. Itu yang akan saya perbaiki, akan saya jalankan untuk kedepan. Jadi ada hal-hal yang masih ingin dikembangkan ya Bu ya, terkait dengan tadi KSE akan terus dilaksanakan ya, karena emang membawa dampak positif, jadi fokus. Terus ada juga tadi kegiatan untuk diferensiasinya ya, tidak sebatas dengan tutor sebaya, akan membuat random ya. Terus untuk perangkat pembelajaran karena berbasis ICT ya, jadi akan diperhatikan juga biar tidak terjadi seperti kemarin. Terus untuk kegiatan yang menggunakan model PBL tadi juga ya, akan mengangkat masalah ya, bukan membuat masalah ya Bu ya, mengangkat masalah yang terjadi di anak-anak alami sendiri ya, yang di lingkungan kita, sehingga mereka benar-benar kontekstual tadi ya, merasakan pembelajaran kontekstual. Baik Bu Ida, itu yang hal-hal yang ingin dikembangkan sama Bu Ida. Mungkin ada hal yang lain lagi Bu? Mungkin saya akan mencoba tidak hanya model PBL, ya, saya akan lebih memperlebar sayap, melebarkan sayap itu ke proyek ya Bu. Jadi saya ingin anak-anak itu punya keterampilan tidak hanya kognitifnya saja, tapi juga punya keterampilan yang bagus. Misalnya ada anak yang bisa melukis, nah mungkin nanti saya arahkan mereka untuk menggambar Garuda Pancasila misalnya, lambang negara. Terus kemudian batik, tapi batik tersebut disesuaikan dengan kesenian daerah dari daerah mana misalnya, seperti itu mungkin ya. Jadi model yang akan saya kembangkan lebih lanjut dalam pembelajaran, tidak hanya PBL tapi PJBL mungkin akan saya pakai untuk ke depan. Jadi lebih mengembangkan lagi ke model pembelajaran yang lain, ke PJBL dan sebagainya, mengembangkan sayap ya Bu. Oke. Ada lagi nggak yang mau Ibu dari sampaikan? Ada lagi untuk yang ICT TIPEC, karena anak sekarang itu kan generasi alpha, mereka dari lahir sampai sekarang itu sudah
istilahnya berjibaku dengan teknologi, dari kecil sudah tahu HP dan melihat internet dan sebagainya. Nah, mungkin nanti saya akan terus belajar, saya akan bertanya dengan bapak ibu guru yang menurut saya lebih bisa daripada saya, lebih senior, untuk bagaimana cara menguasai teknologi tertentu, misalnya dengan membuat game atau aplikasi online yang bisa menarik motivasi. Jadi lebih mengembangkan ke kemampuan ICT-nya ya. Iya, gitu. Jadi bertanya sama teman guru yang lain yang lebih memahami gitu. Kita tunggu ya Bu ya, nanti mungkin saya akan bertanya kembali ini hasilnya bagaimana setelah Ibu belajar dari teman yang lain ya gitu. Nanti kabar-kabarnya ya Bu Ida ya. Siap. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Bu Ida? Cukup. Kalau cukup berarti terima kasih untuk pertemuan kali ini Bu Ida ya. Terima kasih sekali sudah mau menjadi bagian dari kegiatan coaching saya. Sukses selalu dengan pembelajarannya Bu Ida, sehat-sehat selalu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi rangkaian dari kegiatan coaching akademik untuk supervisi pendidikan dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.